Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga MDKA, keempat Pegas, kelima Tins, keenam Antam, dan ketujuh Inco. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang di hari Rabu kemarin ditutup di harga 720 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, selama 3 hari minggu ini asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco malah diakumulasi. Nih ya, CC, MG, FS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco masih mencoba berjuang breakout dari resistennya 720. Semoga minggu depan Medco bisa breakout, tapi perlu hati-hati ya. Medco ada gap di bawah di 690 yang kemungkinan akan ditutup kalau Medco gagal breakout hari Senin ya. Kalau Medco hari Senin gagal breakout, potensi hari Selasa Medco akan menutup gap di 690 dan perlu hati-hati juga. Medco ini sudah di area pucuk ya, yang belum punya mending wait and see aja dulu ya, jangan maksa masuk karena resikonya sudah terlalu besar. Kalau Bapak Ibu yang masuk di area 665, 675 ini masih bisa, kalau sudah di atas ini ya jangan ya, karena jauh dari support, walaupun ada support minor ini di 665. Ini ada supportnya, jadi kalau Medco ini gagal breakout, nanti kemungkinan minggu depan dia akan mengarah ke supportnya 665 ini. Dan akan sideways di range harga supportnya 665 dan resistennya 720. Seperti itu untuk Medco. Indikator MACD-nya masih bagus, masih mengarah ke atas. Volume juga ya lumayan. Ya semoga hari Senin mampu breakout untuk Medco. Jadi seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 2,32% ke harga 336. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa biasa aja ya. Nggak ada yang terlalu signifikan perbedaan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa seperti analisa saya minggu lalu ya, Elsa ya potensinya ke bawah karena gagal breakout ya. Sudah 3 kali uji dan gagal ya, arahnya ini ke bawah. Jadi Elsa akan mengarah ke 330 dan 324. Jadi ke situ arahnya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Mending nawar, tunggu Elsa di 330 atau di 328 aja ya. Cut loss kalau turun dari 326 ya, bisa cut loss di 320 atau sekalian ya tunggu Elsa di bawah ya cut lossnya. Misalnya belinya di 330 ya, cut lossnya mending di 320. Sayang kalau dibawa ke bawah 7% dan belum tentu juga mantul, dan belum tentu juga Elsa itu balik dengan cepat ke harga beli. Kalau sudah di bawah dekat EMA 200, kemungkinan Elsa akan bergerak di range harga supportnya EMA 200 di 308 dan resistennya mentok-mentok 320 sampai 325. Jadi mending cut loss saja ya menurut saya. Kalau Elsa ini turun dari 320, cut loss saja. Nanti buyback di bawah itu lebih potensi dapat profit. Kalau buyback di bawah misalnya Elsa turun ya, Bapak Ibu ya tinggal beli di bawah dan targetnya ini lumayan. Kalau dia ke 320 aja 3%. Jadi cut loss Bapak Ibu yang sebelumnya itu udah kembali kan. Kalau dia rally lebih naik, Bapak Ibu profitnya juga lebih besar. Kalau Bapak Ibu nggak cut loss, kalau balik ke harga beli, Bapak Ibu baru balik modal. Nah, kalau seperti ini kan Bapak Ibu udah profit 3%. Cut lossnya 3% tadi, dan saat beli di bawah, kembali ke harga beli Bapak Ibu udah profit 3% kan, ketutup loss yang sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi disesuaikan lagi dengan ya strategi Bapak Ibu masing-masing lah. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada MDKA yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 2,16% ke harga 2.710. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA cukup bagus ya, karena ada tarikan dari bawah dan gap di 2665 ditutup. Tapi tetap perlu hati-hati ya, karena ini harga tanggung. Walaupun EMA 20 sudah cross ke atas dan sudut kemiringannya hampir 45 derajat, ada peluang memang MDKA lanjut naik. Tapi bagi yang belum punya, mending wait and see aja dulu, karena ini harga tanggung. Kalaupun Bapak Ibu yang mau spekulasi buy, ini cut loss-nya juga cukup dalam ya, nih 2600 dan masih ke bawah lagi. Kalau Bapak Ibu yang nggak mau cut loss juga masih dalam ya, mending wait and see aja dulu, nggak usah maksa masuk di harga tanggung. Mending cari saham-saham yang masih di dekat-dekat support yang menurut Bapak Ibu lebih menarik ya, karena ini harga tanggung, resikonya lebih besar. Dan bagusnya memang MDKA ini nunggu breakout 2850 baru bisa ya, harusnya bisa lanjut sampai 3200. Dan kalau Bapak Ibu juga mau wait and see aja dulu ya, tunggu di bawah aja, sekalian belinya di 2500 saat MDKA uji dinamik support EMA 20-nya. Seperti itu untuk MDKA. Indikator EMA CD juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Barcat di atas 0 juga masih terbentuk, volume lumayan meningkat ya. Semoga aja lah hari Senin MDKA bisa melanjutkan kenaikan menguji 2850. Bagi yang sudah punya ya jaga-jaga aja ya, pasang trailing stop kah atau TP dulu ke tengah ya, tergantung kembali ke masing-masing. Seperti itu untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Pegas yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 2% ke harga 1215. Kalau dilihat dari transaksi asing, memang 3 hari perdagangan minggu ini asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas setelah gagal menguji atau breakout dari resisten konsolidasinya atau range base-nya ini, ya Pegas arahnya ke bawah dan menguji 1190 supportnya. Tapi kalau dilihat ya harusnya Pegas tetap masih mempertahankan support. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru mau beli, ya coba aja antri Pegas ini di 1200. Cut loss kalau turun dari 1160 ya. Bisa seperti itu atau ya disesuaikan lah. Yang mana bagusnya dan yang mana siapnya lah, cut loss di harga berapa dan kerugiannya berapa persen. Untuk Pegas belum mampu juga ya menutup gap minggu lalu, karena ya Pegas nggak tutup di atas 1260. Kalau Pegas tutup di 1260 ya potensinya menutup gap di minggu ini. Sayangnya memang ya perdagangan juga cuma 3 hari. Jadi ya kemungkinan masih wait and see aja ya. Nah nanti minggu depan yang sudah mulai nggak ada libur, kita lihat pergerakan Pegas ini seperti apa ya. Tapi selama Pegas di atas 1190 saya rasa masih aman ya. Kalau jebol ya arah selanjutnya Pegas bisa ke 1100 sampai 1050. Seperti itu untuk Pegas. Indikator MACD masih golden cross, masih mengarah ke atas walaupun mulai melandai. Barcat di atas 0 makin tipis, volume meningkat. Saat turun ya sepertinya Pegas arahnya masih ke bawah ya, menguji supportnya 1190. Seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Tins yang hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,27% ke harga 1820. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tins diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins cukup ya lumayan bagus karena masih bertahan di atas 1800 ya. Untuk support terdekat Tins sekarang di 1800, karena juga Tins sudah bertahan beberapa kali. 3 kali Tins membuat candle rejection saat coba breakdown dari 1800. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss-nya mepet ya boleh aja, karena terlihat volume Tins juga mulai meningkat. Ya cut loss saja kalau turun dari 1800, bisa cut loss di 1760 atau 1750. Dan target profit
terdekat ini aja dulu ya, 1910 5%. Kalau itu mampu dilewati ya Teens ke 2000 dengan kondisi potensi profit di 10%. Yang penting Teens nggak breakdown dari 1800, sangat peluang besar untuk mengarah menguji 2000-nya. Jadi cukup menarik juga untuk Teens ya. Minggu depan bisa jadi watchlist nih karena sudah 2 kali membuat candle doji. Jadi ya harusnya ada peluang rebound minggu depan. Indikator MACD juga mengarah ke atas, garis biru sudah di atas perbatasan garis nol. Bar chartnya sayangnya memang menipis saat koreksi hari Rabu kemarin, Teens volumenya kecil. Ya semoga aja minggu depan rebound, tapi dengan skenario lain ya, karena nggak mungkin aja kita cuma lihat profitnya aja, atasnya aja, kita juga harus lihat bawahnya. Nah kalau ke bawah, kalau ternyata Teens hari Senin koreksi ya Bapak Ibu bisa cut loss. Yang mau cut loss ya cut loss aja kalau turun dari 1760 atau 1750 tadi harga cut loss. Karena kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss dan ternyata Teens tetap mengarah ke bawah ya Bapak Ibu bisa dibawa sampai 1600. Jadi cukup dalam 11,5% ya. Seperti itu untuk Teens. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Antam yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 0,37% ke harga 2670. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy ya. Selama 3 hari perdagangan minggu ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat memang Antam diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, ini di depan ada chart komoditas nikel. Terlihat hari ini atau tadi malam nikel drop minus 2,48%. Dan pas tutup di neckline-nya 1276. Nah, untungnya market tutup ya. Kalau enggak, kemungkinan juga akan drop harga Antam dan Inco ya, dan semoga hari ini nikel bisa rebound dan menutup gapnya ini ya ke atas biar hari Senin nggak berpengaruh ke harga Antam ya. Tapi kalau hari ini nikel masih tutup di bawah apalagi breakdown dari support neckline-nya ini ya potensi kemungkinan besar berdampak ke Antam dan Inco. Kalau kita lihat teknikalnya Antam, memang Antam sudah di area pucuk. Jadi kalaupun nikel tetap di area bawah ini ya Antam juga ya kemungkinan akan drop ke 2400. Kalau ditarik downside-nya harga sekarang 8% cukup besar juga. Ya mungkin Antam akan turun sampai 2550 sampai 2540. Kemungkinan seperti itu. Tapi ya semoga aja nggak terjadi dan Antam melanjutkan kenaikan. Bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah ya pasang trailing stop aja. Karena memang Antam sudah di dekat-dekat resisten dan kalau gagal breakout hari Senin ya hari Selasa potensi besar Antam bisa ke bawah dulu. Terdekat ke 2550 dan selanjutnya ke dulunya ini resisten base-nya di 2440. Seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Inco yang di hari Rabu kemarin ditutup di harga 5.550, naik tipis 1,36%. Kalau dilihat transaksi asing 3 hari perdagangan minggu ini juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco akhirnya juga rebound dan strong uptrend. Ya, saya bilang ini strong uptrend saat Inco breakout dari neckline-nya 4.800. Dan semoga minggu depan Inco bisa breakout dari 5.570. Dan kalau dilihat dari harga nikel juga perlu hati-hati nih. Yang belum punya mending wait and see aja dulu. Tunggu Inco ini di area bawah ya. Tunggu 2-3 candle koreksi baru bisa buy. Area buy-nya memang best buy-nya di 4.800 sampai 5.000 ini. Kalau ke bawah sini cukup dalam juga ya. Nih 10%. Ya kemungkinan inilah dia ya. Kalaupun harus koreksi satu kali ya paling ke 5.250. Tapi kalau sampai 2 candle atau sampai 3 candle ya potensi bisa sampai 5.000 koreksinya Inco. Dan juga Inco ini kalau gagal breakout 5.500 ya akan bergerak konsolidasi atau sideways di range harga supportnya ini 4.800 dan resistennya 5.550. Ya kalau Bapak Ibu mau tunggu di bawah ini aja di daerah 5.000 sampai 5.050 ini. Cut loss kalau turun dari 4.800.
Dan kalaupun ternyata Inco nggak koreksi dan lanjut naik, dan bagusnya lagi kalau bisa confirm breakout ya. Kalau confirm breakout ya potensi besar menutup gap di 5.800 dan di 6.300. Seperti itu untuk Inco. Semoga bagus ya, karena Inco juga volumenya makin meningkat. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, sudah melewati perbatasan garis nol. Bar chart atau histogram MACD juga makin meningkat. Jadi ya peluang bagus lah. Kalaupun yang Bapak Ibu beli dari bawah ya jaga profitnya ya, pasang trailing stop atau ya bagaimana strateginya. Jangan sampai kehilangan profit gara-gara Inco minggu depan koreksi dan terus koreksi sampai 3 candle ke area bawah sini ya. Darinya profit malah bisa balik modal dan bahkan bisa minus kalau misalnya yang beli dari 5.200. Seperti itu untuk Inco ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga setiap malam akan diulas kembali di grup dan free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.